Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الله به الغمة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره ورزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. Hadirin sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan tentang satu ayat pesan terakhir Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW dan juga kepada kita hamba-hambanya. Itu ayat terakhir yang Allah turunkan. Itu ada pada surat Al-Baqarah ayat 281 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah akan satu hari, di hari itu kalian semua turja'una fihi ila Allah, dikembalikan kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian Allah berikan hak masing-masing dari setiap hambanya ini bima kasabat, dari apa-apa yang telah mereka kerjakan semasa mereka hidup di dunia. Wa hum la yuzlamun, dan mereka sama sekali tidak dizalimi oleh Allah. Ayat ini menurut pendapat yang kuat, di antaranya salah seorang ulama yang bernama Al-Wahidi dalam kitab beliau Asbabun Nuzul, beliau menyimpulkan inilah ayat terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. 11 malam kemudian, kata beliau, Rasulullah wafat. Kita ketahui bersama Rasulullah wafat di bulan Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan ketiga tahun ke-11 Hijriah. Ada satu pendapat lagi yang mengatakan ayat terakhir yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan dinakum, agama kalian. Ayat itu diturunkan pada saat Rasulullah berada di Arafah, di Haji Wada. Haji Wada terjadi pada tahun ke-10 di bulan 12, bulan Zulhijjah. Sedangkan Rasulullah wafat di bulan ketiga tahun ke-11, 3 bulan setelah Haji Wada. 11 malam kemudian setelah Allah menurunkan ayat wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, Rasulullah wafat. Berarti ayat wattaqu ini adalah ayat yang terakhir Allah turunkan.
Bisa kita bayangkan, sesuatu yang terakhir itu adalah sesuatu yang berharga. Pesan yang terakhir adalah pesan yang berharga. Surat yang terakhir adalah surat yang berharga. Peringatan terakhir itu sangat berharga. Kalau tidak kita jalankan, mungkin kita beresiko dipecat dan sebagainya. Ayat terakhir ini juga ayat yang sangat berharga sebenarnya. Ayat yang sangat yang harus kita renungkan bersama secara mendalam dan secara kontinu. Pakon ya, kenapa Allah menurunkan ayat ini? Padahal Al-Quran itu sudah ada di azali itu. Karena kalamullah ya, qadim. Qadim itu artinya memang sudah ada. Cuma Allah turunkan secara berangsur-angsur. Di antara hikmahnya untuk meringankan ya syariat, seperti pengharaman khamar secara pelan-pelan. Pertama, jangan kalian dekati salat kalau sedang mabuk. Kemudian kalau ada yang bertanya tentang khamar, maka katakan khamar ini begini. Nanti turun ayat yang berikutnya, khamar itu haram. Begitu juga di antara hikmahnya, kalau ada orang kafir yang bertanya, kemudian Allah turunkan ayat sebagai jawaban. Kalau ada sahabat yang bertanya, seperti seorang perempuan datang kepada Rasulullah yang mengadu tentang zihar suaminya terhadap dia datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah tidak tahu jawaban. Sesaat kemudian Allah turunkan ayat ya, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar keluh kesah, pengaduan seorang perempuan kepadamu tentang suaminya. Jadi itulah di antara hikmah Allah turunkan ayat secara pelan-pelan, walaupun ayat Al-Quran itu semuanya sudah ada. Kenapa Allah tunda ayat ini, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, sampai Allah turunkan 11 hari atau 11 malam sebelum Rasulullah wafat? Tentu saja penuh hikmah, perlu kita renungkan. Ternyata setelah kita renungkan, walaupun ayat ini terakhir, tapi Allah posisikan di surat Al-Baqarah ayat 281. Surat Al-Baqarah adalah surat urutan kedua dalam Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran itu setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah. Walaupun kita enggak terjadi khatam sampai bulan Ramadan depan kita balik lagi, terbaca lagi Al-Baqarah. Jadi keseringan kita membaca Al-Baqarah. Jadi keseringan kita melewati dan melihat ayat ini yang ada di surat Al-Baqarah, walaupun dia statusnya diturunkan di posisi terakhir, tapi diletakkan di posisi awal di dalam Al-Quran. Kebalikan dari surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, alladzi iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ini Allah turunkan pertama sekali, tapi Allah letakkan di urutan terakhir ya, di juz terakhir. Nanti kita akan sebutkan bagaimana hubungan antara ayat pertama ini dengan ayat terakhir insyaallah. Jadi sangat menunjukkan sangat pentingnya ayat ini untuk kita renungkan. Setelah dia diposisikan oleh Allah di bagian awal di dalam Al-Quran, kemudian Allah letakkan ayat ini di antara ayat yang berkaitan dengan berinfak, ya, bersedekah, dan ayat berkaitan dengan utang. Jadi ayat, kalau ini ayat wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, itu ayat 281. Ayat 280 itu berkaitan dengan infak, memberikan harta yang kita miliki. Ayat 282 berkaitan dengan utang. Ini hal yang sangat bahaya ternyata. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah hari kamu dimatikan, dikembalikan semua kalian kepada Allah. Yang paling dibutuhkan dan yang paling dideritai oleh seorang mayit setelah dia meninggal.
Ternyata jawabannya ada di antara ayat 280, itu yang paling dibutuhkan, infak. Dan di ayat 282 itu yang paling dihindari, tentang utang. Ya? Ayat ini terletak di antara dua ayat ini. Sebelumnya ayat 279 itu berkaitan dengan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggallah riba jika kalian beriman. Fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulihi. Fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulihi. Jika kalian tidak meninggalkan riba, maka kalian akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian ayat berikutnya, wa in kana dzu usratin, jika kalau ada orang yang berutang dan dia dalam kondisi kesempitan, tidak sanggup menunaikan utang, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, maka tundalah tunggai utang, ya, meminta untuk dibayar sampai orang tersebut mendapat keluangan, ya, mendapat kemudahan. Fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Jadi kalau kalian bersedekah, ya, kalau kalian menginfakkan jatah hutang itu, tidak kalian ambil dan kalian kembalikan kepada dia, khairul lakum, itulah yang paling baik pada kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, bukan kalian beriman, tapi jika kalian mengetahui. Bahkan jika kalian mengetahui, karena tanya handa depu kali mati, apa yang bakal terjadi? Ternyata itu yang paling kita butuhkan. Setelah kita meninggal, itu yang paling kita butuhkan. Dalam surah Al-Munafiqun, Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah dari apa-apa yang kami beri rezeki kepada kalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Ya? Infaklah sebelum datang kematian. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Pada saat itu kematian tiba, baru salah seorang di antara kita mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, laula akhartani, bahkan hanya tunda siat, ya? Kenapa engkau tidak mengakhiri kematianku sesaat saja? Untuk apa? Ya, salaman dengan tetangga, laki maangan fulan, atau yang peluk-pelukan dengan isteri dan suami, atau ngaco mana ketiga itu, bukan. Fa asaddaqa, ya, untuk saya bersedekah, wa akum minan salihin, dan aku menjadi hamba yang saleh. Ternyata itu yang sangat dibutuhkan. Makanya tadi disebutkan in kuntum ta'lamun, ya, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Karena kita belum tahu, belum mati. Kemudian dalam sebuah hadis, idza matal insan, jika seseorang manusia meninggal dunia, inqata'a min 'amalihi illa min thalathatin, terputus dari pekerjaannya kecuali dari 3 sisi. Illa min sadaqatin jariyah, salah satunya dari sisi sedekah jariyah. Nah, itu enggak putus, akan berlanjut, ya. Aw waladin salihin yad'ulah, atau anak yang salih yang berdoa kepada kedua orang tuanya. Aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang pernah diajarkan kepada orang lain yang bisa dimanfaatkan. Itulah 3 sisi, salah satunya adalah bersedekah, ya. Itulah yang sangat kita butuhkan, yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba pada saat hamba itu meninggal dunia. Maka ini ayat ini Allah turunkan untuk kita renungkan. Pakon Allah kebetulan ayatnya yang paling terakhir, ya, untuk kita ketahui bahwa yang sangat kita butuhkan yaitu adalah sedekah, ya, sedekah. Kemudian yang sangat harus dihindari sebelum kita meninggal, ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman
faktubu. Wahai orang-orang beriman, jika kalian berhutang sampai tempo tertentu, faktubu, maka tulislah. Tulislah. Makanya banyak sekali kejadian hutang yang tidak ditulis. Setelah meninggal datang yang tunggai hutang, bukti tidak ada, ya. Lalu ahli waris tidak bisa menunaikan karena tidak ada bukti. Kemudian mayat yang menderita, mayat yang menderita karena Rasulullah bersabda, la tazalu, ya, nafsu ibni Adam muallaqatan an bidinihi. Jadi jiwa ibnu Adam ini, anak Adam ini, dia akan terkatung-katung dengan sebab utangnya, hatta yuqda anhu, sampai utang itu ditunaikan. Enggak bisa ditunaikan oleh ahli waris karena tidak ada bukti, tidak ada saksi. Nah, jadi mayat seperti itu kejadiannya. Nah, maka penting sekali untuk kita renungkan, ya. Kita baca nanti tafsirnya, kita baca artinya. Itu surat Al-Baqarah ayat 281, ya. Kemudian hadirin Allah, ini berkaitan dengan infak, ya. Ternyata infak itu ini tidak hanya digemari oleh, bukan digemari, ya, tidak hanya dilakukan oleh orang Islam, tapi juga digemari. Ini bahasa saya ubah sedikit karena ada orang Islam tapi tidak menggemari, ya. Tapi juga digemari oleh orang non-Muslim. Nah, kita lihat waktu tsunami bagaimana bantuan berdatangan dari negara-negara Eropa, dari Amerika, maka mereka yang paling duluan. Bahkan kalau NGO dari mereka itu gajinya mungkin lebih banyak. Kenapa demikian? Karena secara penelitian, secara ilmiah, memberi itu menghasilkan kebahagiaan daripada menerima. Jadi pada saat setelah dibuat penelitian, pada saat seseorang itu memberi, itu akan dikeluarkan oleh tubuhnya, oleh otaknya, sebuah hormon namanya dopamin, ya. Hormon dopamin ini hormon bahagia. Makanya Rasulullah jauh hari sudah mengatakan al-yadu al-ulya khairun minal yadi as-sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kenapa tangan yang di atas lebih baik? Karena lebih mulia. Ya. Pada saat orang meletakkan tangannya di atas untuk menyerahkan kepada tangan di bawah, dia ada kebahagiaan yang dia peroleh. Dia sudah bisa membantu orang lain, ya. Tidak terhina. Sementara orang yang meminta-minta, yang menerima itu terhina. Terhina dia. Diberikan, dibantu. Dan ini tabiat yang buruk yang terjadi di masyarakat Aceh. Suka meminta-minta, kemana-mana buat proposal, kemana-mana di lampu merah meminta-minta, suka meminta-minta, ya. Suka. Pada kadang-kadang ada orang tua, ini pengalaman saya sebagai mahasiswa, ada orang tua tertentu dia punya kemampuan dari segi ekonomi, tapi dia juga berusaha untuk menyalurkan proposal beasiswa, padahal dia mampu. Padahal satu kebanggaan kepada orang tua yang kaya-kaya itu bisa menyekolahkan anaknya dengan biaya sendiri. Biarlah yang jatah beasiswa ini diperoleh oleh orang-orang yang kurang mampu. Tapi orang kaya juga ikut berlomba-lomba membuat proposal. Bahkan ada yang mencari jalan naling-ling tertentu, justru dia yang lebih mudah untuk mendapatkan beasiswa ketimbang orang-orang yang miskin ini, yang jalurnya cuma mengandalkan testing. Sementara orang kaya-kaya ini punya link, bisa lobby. Nah, ini yang memalukan sebenarnya. Tapi ini budaya yang sudah membudayakan. Nah, seperti antrian di SPBU premium. Nah, seperti Ustaz Mansur pernah jelaskan, mobil mewah-mewah, ya, karena melihat antrian, murah, berlomba-lomba ke situ. Padahal itu sifat yang tidak baik, ya, sifat menerima tangan yang di bawah. Nah, sedangkan kita dianjurkan untuk menjadi tangan yang di atas, supaya hormon dopamin ini keluar, hormon bahagia ini bisa keluar. Hadirin Allah, berkaitan dengan infak ini, sebenarnya setiap kita manusia ini
Walaupun bukan kewajiban, tapi ada anjuran. Untuk di setiap sendi-sendi dari tubuh kita ini, kita keluarkan sedekah. Sendinya dapat duit sedekah. Mbak Jarau mentang kan heboh sendi. Ya? Dua anak Jarau kan nambah sendi. Berapa sendi di tubuh kita semua? Itu di setiap sendi itu dianjurkan untuk kita bersedekah. Itu sebenarnya. Ya? Makanya anggapan salat duha itu memudahkan rezeki. Ya? Tidak ada hadis, tidak ada ayat yang menunjukkan salat duha memudahkan rezeki secara langsung, tapi secara tidak langsung ada. Ada satu hadis, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Jadi setiap sendi-sendi ini, ya, setiap hari itu dianjurkan kita mengeluarkan sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Kita membaca tahmid, alhamdulillah sedekah. Wa kullu takbiratin, baca Allahu akbar sedekah. Tasbihatin sedekah. Tasbih subhanallah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, menyuruh kepada kebaikan sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah, mencegah dari kemungkaran sedekah. Wa yujzi'u an dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Jadi kalau kita enggak sanggup mengeluarkan uang, enggak banyak juga kita bertasbih, bertakbir, bertahmid, maka tolonglah usahakan 2 rakaat salat duha. 2 rakaat salat duha ini seakan-akan sudah kita tunaikan anjuran kita bersedekah untuk setiap sendi-sendi yang ada di tubuh kita. Makanya dulu ada seorang penceramah di Indonesia ini, Yusuf Mansur. Beliau objek sering beliau sampaikan itu hubungan antara sedekah dengan rezeki. Bayangkan, kalau kita setiap sendi kita ini kita keluarkan sedekah, tentu saja kita akan mudah rezeki. Ternyata sedekah yang untuk setiap sendi ini bisa digantikan dengan 2 rakaat salat duha. Berarti 2 rakaat salat duha ini seakan-akan memudahkan rezeki. Makanya ada anggapan, siapa yang salat duha maka dia mudah rezeki. Hubungannya seperti tadi. Ya, hubungannya dengan sedekah. Ada satu hadis datang sekelompok sahabat yang miskin-miskin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya ya Allah, ya Rasulullah, mereka bisa bersedekah. Ya, bisa bersedekah. Sedangkan kami yang ngasin-ngasin ini, ya, yang fakir-fakir ini tidak bisa bersedekah seperti mereka. Kemudian Rasulullah memberikan solusi, ya. Mengatakan setiap salat, selesai salat, kita disuruh baca 33 tasbih. Kemudian 33 tahmid. Kemudian 33 takbir. Dan ditutup dengan la ilaha illallah. Itu juga sedekah. Ya, itu juga sedekah. Kemudian gantian yang lain sedekah juga mendatangi anak yatim, membelai rambut anak yatim. Rasulullah mengatakan setiap tangan yang terlewati di setiap rambut yang dibelai ke kepala anak yatim, itu Allah akan mencatat sebagai hasanat, bukan hasanah, tapi hasanat, kebaikan yang banyak. Ini sebagai gantian kalau kita juga tidak mampu untuk mengeluarkan uang. Yang terakhir, tadi saya menyinggung hubungan antara surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang Allah turunkan di awal wahyu dan Allah letakkan di akhir Al-Quran. Ternyata di surat Al-Alaq ini mengisyaratkan kepada kita tentang pentingnya ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, ya. Bahkan sering orang kalau memotivasi seseorang untuk belajar itu ayatnya Iqra, baca. Ya. Betapa pedulinya Islam kepada ilmu. Iqra. Di ayat terakhir, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ya. Di ayat terakhir dan di ujung ayat di ayat terakhir ini ada kata-kata wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi.
Di ayat pertama Allah turunkan baca, murno, ya, tuntutlah ilmu. Dan di ayat terakhir, di ujung ayat terakhir, sagai-sagai tayo menzalimi orang lain. Maka kalau ada dua unsur ini di setiap komunitas masyarakat, di setiap negara, ilmu mantap, kemudian keadilan ditegakkan, maka negara itu akan maju. Kita bisa lihat contoh di negara-negara Eropa, mereka walaupun kafir, tapi ilmunya mantap, keadilannya ditegakkan, makanya negaranya maju. Sementara kita, kalau ada yang adil, bodoh, kalau pintar, mencuri, ya, tidak ada keadilan, makanya kita lagi-lagi tapi ya tidak maju-maju. Makanya dua unsur ini harus kita renungkan. Bahkan Allah keputusan Iqra untuk damurno. Bahkan Allah kepegah pada terakhir wahum la yuzlamun untuk tak hindari kezaliman. Supaya dua unsur ini bisa kita terapkan di diri kita, di masyarakat kita, di negara kita, maka negara kita akan maju, diri kita juga akan ikut maju, ya. Mudah-mudahan ada faedah yang kita dapatkan pada kajian pagi subuh ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.